Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa mursyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana hakim. Nas'aluka Allahumma ilman nafi'an yuqarribuna ilaik. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal amal waj'alna minar rasyidin. Jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita menunaikan ibadah solat subuh dalam keadaan sehat walafiat atas izin Allah. Mari kita bersyukur. Semoga ibadah kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah 10 hari lagi kita akan memasuki bulan yang sangat istimewa, bulan yang saya katakan kalimat tidak cukup untuk menggambarkan kehebatannya, untuk menggambarkan keistimewaannya, karena memang sangat luar biasa. Tetapi yang lebih penting dari memahami hal tersebut adalah apakah kita sudah siap untuk beribadah lebih baik. Jadi target kita itu yang ada di benak kita harusnya saya harus lebih baik. Memasuki bulan Ramadan ini harus lebih baik dari Ramadan yang sudah lewat. Dan itu tidak mungkin tanpa persiapan yang baik. Persiapan yang baik ini memerlukan ilmu, memahami apa yang perlu kita siapkan. Ada ungkapan dari orang-orang cendekiawan yang mengatakan dalam bahasa Inggris, if you fail to plan, you plan a failure. Kalau Anda gagal merencanakan sesuatu, berarti Anda merencanakan kegagalan. Jadi sekarang ini ada 10 hari ke depan. Nah, para sahabat Nabi, para tabi'in, ulama ussalaf al-amilin itu mempersiapkan Ramadan itu sejak bulan Rajab. Bahkan jauh sebelumnya berdoa terus, jangan sampai saya meninggal sebelum Ramadan. Karena kita tidak tahu ya, apakah kita ini semua termasuk saya menikmati Ramadan atau tidak. Kenapa kita perlu merencanakan? Kenapa kita perlu bahkan sangat berharap dan berdoa? Kalau kita sudah berdoa, berharap dan niat lalu meninggal dunia sebelum Ramadan, sudah dapat pahalanya. Yang umum, saudara-saudara, biasanya nanti kurang 1 hari lalu banyak itu di WA, selamat menunaikan ibadah Ramadan. Apa yang dipersiapkan ini? Besok puasa. Bahkan ada yang terkejut loh, besok tuh puasa ini. Itu artinya sudah tidak tanggap. Tidak tanggap ya. Jadi yang pertama saudara harus banyak berdoa, bertobat, beristighfar sekarang ini. Sehingga nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan sudah siap, sudah bersih seperti pesawat terbang itu ya. Kalau mau terbang itu kan jalan dulu kan, dipanasi. Begitu sudah siap baru dia take off. Kita sekarang ini masih jalan di darat ini. Begitu masuk Ramadan sudah take off kita ini. Nah, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan doa ini biasa disebut Rasulullah membacanya waktu subuh. Dan saya anjurkan setiap sebelum sholat, sebelum salam, atau pada waktu sesudah salam, minta 3 hal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong saya ini supaya selalu berzikir. Artinya apa?
Berzikir itu tidak semudah yang kita rencanakan, yang kita perkirakan maksud saya. Banyak orang berzikir mungkin pada waktu sakit, banyak zikirnya. Pada waktu sehat, pada waktu banyak uangnya, wah sudah lupa. Sholatnya juga tergeser-geser ya. Yang minta tolong pada Allah. Yang kedua, bersyukur. Bersyukur. Saya beberapa waktu yang lalu bertemu dengan orang yang memang ada keluarganya yang sakit, ada dia juga kurang sehat, dan berbicaranya terus, waduh saya bilang coba kamu ganti ya. Kalau ditanya gimana, alhamdulillah. Itu ajaran Rasulullah begitu. Jadi kalau kita ini banyak mengucapkan alhamdulillah, untung kita nanti. Tapi kalau kita suka mengeluh, apalagi mengeluh kepada orang, apa untungnya? Orang malah bosan nanti lama-lama. Mengeluh kepada Allah. Tahajud, ya Allah, saya mohon diringankan beban saya mohon disehatkan, saya mohon disembuhkan. Silakan. Tapi kepada orang, Rasulullah mengajarkan begini, kalau ada dalam keadaan sehat seperti sekarang ini, berjaya, gak ada masalah, lalu doanya atau syukurnya mengatakan, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, segala puji bagimu, saya bersyukur yang dengan nikmatmu semua urusan menjadi lengkap dan sempurna. 2 hari yang lalu saya dakwah di Samarinda. Saya beberapa kali ceramah di masjid. Kemudian ada salah satu masjid, orangnya duduk di depan, ya kira-kira sebaya saya lah. Mungkin dia lebih gemuk sedikit. Itu kalau mau berdiri sulit. Tapi dia sholat sunnah banyak, sholat sunnah benar. Lalu saya katakan, ini bapak ini sholatnya pahalanya lebih besar. Ya. Karena apa? Karena sulit. Ada yang duduk di depan ini dengan yang bersandar lebih besar ini pahalanya. Karena lebih sulit. Tapi jangan cari kesulitan, jangan cari kesulitan. Ya. Nah kalau Anda dalam keadaan sudah baik, alhamdulillah, dalam keadaan kurang baik, Rasulullah bersyukurnya, alhamdulillahi ala kulli hal. Saya bersyukur dalam keadaan bagaimanapun, termasuk sakit. Jadi kalau misalnya kebetulan sakit, ditanya bagaimana? Alhamdulillah, hari ini lebih baik dari kemarin. Jangan mengeluh. Mengeluh itu rugi. Dan kalau Anda itu selalu optimis, alhamdulillah, ini nanti akan berpengaruh. Itu hormon-hormon yang ada di dalam tubuh ini, itu optimis. Tapi kalau selalu mengeluh, ini nanti walaupun sehat nanti seperti sakit. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini penting saudara ya. Ibadah yang baik, ibadah yang diterima oleh Allah. Kita ini saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya saya hormati, sudah mengikuti ujian Allah 2 tahun lebih pandemi ini. Saya ingat tahun 2019 saya pulang dari umroh di Jakarta. Waktu itu di Indonesia katanya tidak ada corona. Jadi memang nggak boleh orang sombong itu ya. Ada yang mengatakan Indonesia nggak kena corona, soalnya ini kan di Katulistiwa, negara tropis katanya. Kemudian setelah 2 hari ada orang kena corona di Bekasi, akhirnya di mana-mana kena corona. Dan kalau saya hitung sekarang sudah 2 tahun 2 bulan. Saudara-saudara, sekarang ini sebetulnya yang penting Islam itu harus bersih. Anda kalau ke masjid itu jangan hanya wudhu saja, berpikirnya wudhu dan bersih. Kalau ada pakaian yang terbaik itu yang dipakai. Jangan ada yang kotor. Karena orang itu kalau hadir, misalnya ada pakai minyak wangi. Saya tadi pakai minyak wangi. Lalu di sebelah Anda itu mencium bau wangi Anda itu, ada pahala itu. Sebaliknya, kalau Anda ke masjid kemudian pakaiannya kurang sehat, kurang baik, apalagi nuwun sewu bau badannya nggak sedap, orang di sebelah Anda terganggu, berdosa Anda. Nah, orang Islam kan wudu, bersih, sehat, bersyukur kepada Allah. Kenapa harus takut? Nah, maka doa yang kedua Rasulullah minta
Ini juga doa subuh ini. Kalau tadi doa setiap sholat, ini doa subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ini jangan dilupakan ini doa ini. Yang pertama minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bismillahirrahmanirrahim. Ilmu yang ada gunanya. Ilmu ini jumlahnya banyak, nggak bisa dihitung. Jangan menghabiskan waktu untuk belajar atau membaca buku-buku yang tidak bermanfaat. Dulu saya waktu masih sekolah dulu ya, itu kan banyak orang membaca komik Kopeng Ho segala macam. Itu ruginya luar biasa, berjam-jam, sampai saya lihat saja sudah kenyang. Saya lihat itu, saya nggak pernah menyentuh itu. Orang Islam nggak boleh baca itu. Untuk apa? Cari ilmu yang manfaat. Apa untungnya ini Kopeng Ho atau apa itu? Jadi sampai Rasulullah itu berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya berlindung, jangan saya diberi ilmu yang tidak bermanfaat. Coba bayangkan. Apalagi ilmu yang berbahaya. Ilmu itu ada yang ilmu hitam misalnya. Ada ilmu bagaimana caranya mencuri supaya orangnya nggak tahu. Wah, ini kan ilmu juga. Kemudian ilmu yang banyak ilmu ini. Nabi minta ilmu yang bermanfaat. Pagi hari ini kita duduk di sini nih. Ini pahalanya lebih dari sholat tahajud. Karena menuntut ilmu itu wajib. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya niat untuk menuntut ilmu, belajar, dimudahkan jalan menuju surga. Coba bayangkan. Ini orang belajar ini luar biasa. Karena nggak mungkin orang bisa beribadah dengan baik dan benar kalau nggak punya ilmunya, kan? Iya kan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah. Masya Allah. Rizki bukan banyak, tapi yang baik. Rizqan thayyibah ini biasanya kita berpikirnya itu uang. Ya. Uang itu adalah rezeki paling rendah. Adna rezeki paling rendah itu uang yang kita senangi tiap hari itu paling rendah itu, Pak. Tiap hari orang cari uang supaya kaya, itu paling rendah itu. Harus dipertanggungjawabkan, tapi kita perlu uang itu. Ada rezeki yang lebih tinggi lagi, al-afiyah. Al-afiyah itu bukan sekedar sehat tubuh. Kan dalam bahasa kita sehat wal afiat. Jadi beda ini, sehat sama afiat itu beda. Kalau sehat ini ya sampean sekarang ini nggak pusing, nggak apa, ini sehat. Tapi afiat itu sehat lahir batin. Berfikirnya sehat. Banyak orang berfikirnya nggak karuan sekarang. Ulama-ulama juga, mohon maaf saya mengatakan begitu, kadang-kadang membuat satu pernyataan yang kontroversial. Ini nggak ada cahaya robbani di sini, walaupun pandai. Jadi minta kepada Allah al-afiyah. Nanti sampai di akhirat juga kita menjadi orang kaya. Kaya apa? Kaya amal. Itu afiyah namanya. Di sana selamat, di sini selamat. Kalau cuman sehat badan saja, ya. Kadang-kadang saya pergi ke masjid gitu, ada orang sebelum subuh sudah jalan sehat. Ya saya nggak tahu agamanya apa, saya nggak tahu ya. Kalau misalnya orang Islam, nanti sebagai sholat subuhnya jam berapa ini? Kok sudah? Apa artinya kita sehat tubuh, rohaninya sakit? Tapi kita juga tidak hanya berpikir rohani sehat lalu tubuhnya tidak sehat. Makanya sehat walafiat. Al-afiyah ini lebih tinggi. Rizki yang lebih tinggi lagi, solahul abna. Anda dikaruniai Allah anak yang soleh. Itu rezeki, Pak. Anda kalau dikaruniai anak, naudzubillah min dzalik. Banyak keluarga-keluarga yang susah karena anaknya tidak baik, suka tidak santun pada orang tuanya, menghabiskan harta orang tuanya. Anda percaya nggak? Saya pernah di Surabaya ini, itu mengantarkan teman saya mau cari toko, mau beli dia. Lalu ada ditulis itu disewakan gitu, toko disewakan. Saya masuk situ, ketemu dengan seorang ibu yang sudah tua.
ya nggak terlalu tua lah, kira-kira 60-an begitu. Lalu saya berdua dengan teman ini mengantarkan saya ini. Ibu ini apa bisa dibeli? Apa? Oh, maaf. Dia menulisnya dijual. Lah teman saya ini mau nyewa. Apa bisa disewa? Oh, tidak bisa, Pak. Saya perlu uang, Pak. Lalu ibu itu ngomong begini. Alhamdulillah ini, Pak, anak saya sudah meninggal. Kaget saya. Lu kenapa, Pak? Ini harta saya sudah habis, Pak, dijual sama anak saya. Tinggal satu ini saya jual. Ngerti sampai maksudnya? Anak ini mungkin narkoba atau mungkin suka judi gitu loh. Jadi ada orang tua bersyukur anaknya meninggal. Itu saya dengar sendiri. Ini musibah ini. Kita minta kepada Allah supaya anak itu mengantarkan kita ke surga. La ilaha illallah. Dan yang ketiga, amalan mutaqabbala. Amal yang diterima. Saya pernah mendengar ceramah seorang ustadz mengatakan Ali bin Abi Thalib itu pandai sekali ketika ditanya oleh seseorang amalan apa yang paling baik. Biasanya kalau ditanya amal apa yang baik itu macam-macam. Sholat yang khusyuk, ya kan? Haji yang mabrur, macam-macam ini bisa dijawab macam-macam. Ali bin Abi Thalib itu cerdas sekali. Dia mengatakan amalan yang terbaik adalah amalan mutaqabbalah. Amal yang diterima. Anda berhaji 10 kali nggak diterima oleh Allah, untuk apa? Sedekah nggak diterima oleh Allah karena uangnya haram misalnya, atau tidak ikhlas, untuk apa? Banyak amalnya nggak diterima. Jadi amalan diterima, sholat kita juga diterima. Nah, saya mohon maaf ini, Rasulullah itu kalau sholat itu mengatur shaf. Nabi mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatis sufufi min tamamis shalah. Kamu atur shafmu, sebab mengatur shaf itu kesempurnaan sholat. Kalau tidak teratur tidak sempurna. Mohon maaf saya melihat di sini masih renggang. Jadi nggak sempurna sholat kita. Saya harus menyampaikan ini. Di masjid-masjid lain semuanya sudah normal biasa. Dan mungkin ini masalahnya sajadah. Kalau Anda meletakkan sajadah di sini, kemudian Anda sholat di atas sajadah, sebelahnya juga sajadah, nggak mungkin rapat. Iya kan? Jadi mungkin sajadahnya mungkin diatur begini. Apa namanya nih? Mujur. Ya, malang. Supaya safnya rapat. Safnya rapat. Dan di Masjidil Haram sekarang sudah rapat, bahkan kalau di masjid nggak pakai masker sekarang ini. Apa yang ditakuti? Sekarang yang namanya yang terakhir itu Omikron ya. Omikron itu sama dengan flu. Keluarga saya kena, saya juga kena 3 hari dikasih pil, sudah selesai. Apa yang ditakuti? Jadi kita jangan mempertahankan ketidaksempurnaan. Nggak ada alasan sekarang itu sholat tidak sempurna. Jadi harus sholat yang sebaik mungkin. Terus terang aja, saya kapan itu juga di masjid tertentu masih yang renggang. Saya bilang ini nggak nikmat sholat ini. Apa alasannya? Saudara-saudara, jadi begini ya, ada teman saya, walaupun ini tidak perlu ditiru ya, ada teman saya seorang ulama itu semenjak saya bertemu dia nggak pernah pakai masker. Kira-kira saya ke Pasuruan di salah satu pondok pesantren kemarin, itu ceramah saya diundang, ketemu dengan ustadz itu, tetap nggak pakai masker, dan hampir semuanya nggak pakai masker. Orang ini subhanallah nggak pakai masker, nggak pernah tersentuh corona sama sekali. Saya beri catatan, ini bukan contoh yang baik sebetulnya ya. Tapi kenapa ini dia? Optimisnya luar biasa orang ini. Saya berdoa terus. Kita perlu terus berdoa ya. Bahkan saudara saya beritahu ya, jangan bertumpu pada masker. Masker nggak bisa bisa menyelamatkan kita dari corona. Ini cuma ikhtiar kita. Yang meninggal karena corona itu jangan dikira tidak pakai masker. Banyak yang pakai masker. Bahkan ada teman saya cerita, bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang besannya dia
orangnya lulusan ITB, educated, sangat secure sekali. Tidak, ibunya datang ke rumahnya saja, dia, ini ibu sudah vaksin apa belum? Pokoknya semua ibunya loh ini. Pokoknya diatur begitu. Apalagi dia mengatur pakai masker segala macam. Subhanallah, kena corona, Pak. Dan cuma 1 minggu di rumah sakit meninggal dunia. Ada lagi di Jakarta, ini kasus-kasus ini penting untuk kita cerna di otak yang sehat ya. Ada lagi di Jakarta, orang kena corona di rumah sakit sampai 2 bulan. Dikasih obat macam-macam ini sampai 2 bulan. Keluarganya disuruh tanda tangan. Ini kalau meninggal nanti penanganannya seperti COVID. Ditandatangani juga. Sudah berdoa, sudah menangis. Sembuh, Pak. Allahu Akbar. Apa ini? Di sini ini apa ini ya? Jadi begini saudara, kematian itu program Allah. Orang yang meninggal dunia di masa pandemi ini jangan dikatakan, wah coba nggak ada pandemi, bapak saya nggak meninggal. Itu salah besar. Pak siapa namanya? Pak Masian ini ya. Beliau ini ada di malaikat bagian mencabut ruh sudah ada. Misalnya hari Kamis, ini hari apa sekarang? Ini Rebu. Kamis nggak tahu tahun berapa. Misalnya Kamis jam 7 malam lebih 5 menit. Nggak mungkin lebih 7 menit. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu Quran. Kalau ajalnya datang, itu tidak digeser sedetik pun atau dimajukan, nggak mungkin. Itu Quran mengatakan begitu. Jadi saudara-saudara, kita ini jangan sampai khawatir keterlaluan mengganggu urusan ibadah, gitu loh yang saya maksud. Mengerti maksudnya ya? Oleh karena itu minta kepada Allah supaya kita diterima ibadah kita. Yang terakhir saudara ya. Jadi berdoa, bertobat, memperbaiki sholat. Sholat kita ini harus diupayakan khusyuk. Jadi sholat khusyuk itu bukan kesempurnaan. Maksudnya, ya kalau Anda itu bisa khusyuk berarti Anda itu sempurna sholatnya. Memang betul. Tapi kita ini harus berusaha khusyuk. Kalau tidak, nggak termasuk orang beriman yang sukses. Anda baca surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sampai di rumah dibaca surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 saya kira, ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah sukses orang yang beriman, tandanya apa? Salatnya khusyuk. Jadi kita ini harus berusaha salat supaya khusyuk. Caranya bagaimana? Pertama berdoa. Setiap mau sholat itu berdoa. Rasulullah itu sampai melarang orang lari cepat-cepat. Kalau mau ke masjid khawatir ketinggalan 1 rakaat lalu lari, nggak boleh. Jadi misalnya imamnya sudah sholat ya, Anda masuk ke masjid jalan biasa saja. Sampai di situ berdiri, berkonsentrasi dulu. Khusyuk itu ada 2 macam. Al-khusyu'u gismani, ada 2 macam. Khusyuk zahiri, khusyuk batini. Ada khusyuk yang lahiriah. Jadi sholatnya Allahu Akbar, ini zahiriah. Khusyuk rukuknya ini bagus ini. Tapi ada khusyuk yang lebih penting yang harus diperhatikan, batiniyah. Maksudnya apa batiniyah ini? Anda sholat diusahakan seperti al-muhsin. Ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, "Ma huwal ihsan ya Muhammad?" Apa ihsan itu? Lalu Nabi menjawab, "An ta'budullaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Bagaimana ihsan itu? Kata Rasulullah, kamu kalau sholat seperti Anda melihat Allah. Itu ihsan. Kalau itu mustahil, jangan lupa bahwa Anda dilihat Allah. Saya ceramah ini dilihat Allah ini.
Kalau Anda merasa dilihat Allah, nggak mungkin sholat cepat itu. Apalagi nanti tarawih ini ya, banyak orang sholat cepat. Gimana itu sholat cepat? Sholat itu bermunajat kepada Allah. Mari kita perbaiki sholat kita. Berdoa. Setiap mau sholat itu berdiri dulu, merasakan saya menghadap Allah. Hatinya ini menghadap Allah. Yang menghadap kiblat itu tubuh, Pak. Tubuh. Tapi hati ini menghadap Allah. Nah, di situ nanti Anda bisa menikmati ketentraman. Dan para dokter itu berbicara banyak ya. Beberapa waktu yang lalu ada webinar grup teman-teman saya itu, ada dokter yang berbicara tentang bagaimana kondisi otak ketika orang itu sholatnya khusyuk. Jadi nikmatnya orang sholat khusyuk itu sangat luar biasa. Maka kalau kita apalagi sudah sholat sekian puluh tahun nggak pernah khusyuk, nggak bisa merasakan nikmatnya sholat. Jadi kita harus berusaha. Nah kemudian perangkat-perangkat yang menyebabkan khusyuk itu diperhatikan ya. Kalau sholat jamaah softnya yang rapi, kemudian tidak ada suara. Jangan ada sholat kemudian ada suara. Ada bahkan di salah satu masjid saya pernah sholat di Surabaya ini. Kemudian ada orang yang masbuk mengerti ya? Tertinggal terlambat dua soft itu, berapa rakaat. Lalu orang itu baru dapat satu rakaat. Jadi dia berdiri waktu itu salat maghrib. Orang itu yang sholat itu lebih keras dari suaranya imam ini. Bismillah, semua masjid ini dengar. Saya teriak mengatakan, jangan mengganggu orang zikir, saya bilang begitu. Berdosa dia. Kalau Anda itu yang jadi makmum satu orang, kenapa harus keras? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Supaya ini dengar itu aja. Jangan mengganggu. La darara wa la dirara fil Islam. Apalagi sholat Jumat, saudara. Saya juga beberapa kali di atas mimbar ini mengingatkan sholat Jumat itu ya. Ada orang terlambat, kemudian memilah-milah bahu orang. Itu sama dengan jadi saya nggak tahu hadisnya kuat apa enggak. Saya pernah membaca itu sama dengan mencari jalan menuju neraka itu. Karena orang Islam tidak boleh mengganggu. Sholat Jumat itu resmi, Pak. Ngomong satu kali aja nggak ada dapat pahala kok. Sholat Jumat. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit. Ada sholat di Masjid Ampel, ada sholat di Masjid Rahmat. Saya jadi khatib juga di Masjid Rahmat. Selalu dibaca hadis itu. An Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghaw. Ini imamnya sudah khutbah, alhamdulillah. Terus Anda di sebelah Anda itu orang berbicara. Lalu Anda mengatakan, jangan berbicara, ini sudah khutbah. Ini yang mengingatkan ini nggak dapat pahala. Lalu bagaimana yang berbicara ini? Lalu Anda terlambat memilah-milah bahu orang. Ini mengganggu. Jadi Rasulullah di atas mimbar begini, ada orang memilah-milah bahu orang, lalu Rasulullah mengatakan, ijlis faqad adzaita wa anaita. Duduk kamu terlambat dan mengganggu lagi. Di atas mimbar ini Rasulullah mengatakan begitu. Saya juga beberapa kali mengingatkan di atas mimbar ya. Karena memang maksudnya khutbah ini apa? Bukan sekedar kelengkapan. Khutbah ini mengarahkan yang salah menjadi benar, yang tidak tahu menjadi tahu. Kan begitu ini khutbah ini ya. Jadi saya juga pernah setelah khutbah di salah satu masjid, langsung salam, saya jadi imam, langsung saya ngomong lagi. Saudara-saudara, tadi waktu saya khutbah itu saya melihat banyak orang terlambat. Dan saya kira di sini juga ada itu. Lalu muadzinnya sudah adzan. Dia masuk masjid dan berdiri semuanya begini, menjawabi adzan. Betul enggak? Di sini ada apa enggak? Ada. Di Masjid Al-Falah itu pernah ada 5 soft kira-kira. Jadi saya perkirakan ada 500 orang terlambat itu. Lalu saya katakan, ini orang-orang berdiri ini menjawab azan hukumnya sunnah. Dia menjawab azan sampai selesai. Kalau perlu juga membaca doanya azan sekali. Lalu khutibnya berpindah khutbah. Ketika khutibnya khutbah, dia sholat.
Apa artinya ini? Sedangkan mendengarkan khutbah itu sebagai pengganti 2 rakaat yang dikurangi. Sholat duhur berapa rakaat, Pak? 4 rakaat. Kenapa Jumat kok 2 rakaat? Diganti khutbah. Khutbahnya harus 2 kali. Tidak boleh berbicara. Apa sebabnya? Khutbah ini penting supaya orang. Jadi Anda ini mengerjakan sunnah, kemudian mengalahkan sunnahnya, memenangkan sunnah dari wajib. Wajibnya dikalahkan. Terbalik. Jadi bagaimana, Pak? Anda kalau datang ke masjid, ini saya kira takmir masjid juga perlu mengumumkan itu supaya tidak terulang terus kesalahan ini. Jadi orang datang ke masjid, sudah azan, langsung sholat. Sholatnya pun para ulama mengatakan rakaataini khafifataini, 2 sholat yang ringan. Maksudnya ringan itu apa? Yang wajib saja. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin, amin. Anda rukuk, nggak pakai bacaan. Supaya apa? Supaya begitu adanya selesai khutbah, Anda sudah siap mendengarkan khutbah. Jadi ini seringkali dilupakan. Ayatnya saudara-saudara, dalilnya ya. Di dalam Al-Quran ada ayat, ada surat namanya surat Al-Jum'ah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, itu yang dipanggil. Kalau sudah datang waktunya sholat Jumat, cepat-cepat, jangan terlambat. Allah tidak mengatakan fas'au ila sholatil Jum'ah. Tidak. Cepat-cepat sholat Jumat, enggak. Fas'au ila dzikrillah. Lalu para ahli tafsir mengartikan dzikrillah ini apa? Khutbatil Jum'ah. Cepat-cepat Anda mendengarkan khutbah Jumat. Supaya Anda semakin banyak ilmunya, semakin mudah untuk meningkatkan kualitas takwanya. Wadarul bai', itu jualan-jualan itu tinggalkan. Jadi seperti di Masjid Al-Falah itu, Surabaya, di sekitar masjid itu kan banyak orang jualan. Nah kalau sudah mulai khutbah, mereka tetap jualan, jualannya itu hukumnya menjadi haram. Karena apa? Karena Allah mengatakan wadarul bai', menjual kamu tinggalkan. Dzalikum khairun lakum, itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, kalau Anda tahu, tapi banyak yang tidak tahu. Makanya perlu diberitahu. Perlu diberitahu. Jadi itu saudara-saudara, perbaiki sholat, perbaiki Quran mulai sekarang, yang banyak baca Quran supaya Ramadan sudah lancar Qurannya. Kemudian satu lagi yang terakhir saudara ya, sudah harus melawan nafsu kikir untuk bersedekah yang banyak. Bahkan mulai bulan Rajab kemarin, supaya nanti pada waktu bulan Ramadan tangan Anda itu, Rasulullah itu ajwadun nas, orang paling dermawan itu Rasulullah. Kalau sudah Ramadan, karihil mursalah, ajwada minar rihil mursalah, kedermawanan beliau itu lebih lancar dari angin yang menghembus. Sampai diumpamakan begitu, banyak sekali bersedekah, karena sedekah itu luar biasa di bulan Ramadan. Itu yang perlu kita persiapkan sehingga kita memasuki bulan Ramadan dengan semangat ibadah yang lebih baik, dengan kesiapan ilmu yang cukup supaya bisa beribadah puasa dengan benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau ada kesempatan lain saya akan berbicara tentang ibadah puasa yang baik. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubaraka. Allahumma ballighna Ramadan ya Rabb. Allahumma ballighna Ramadan. اللهم بلغنا رمضان ربنا اغفر لنا وتب علينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء منا ومنك الإجابة وهذا الجهد منا وعليك التوكل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali pada sekalian ini untuk menentukan salah satu sahabat kita yang akan ikrar